apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 9 jimat dan mustika sakti. Dan di antaranya ada yang mampu jadi penawar racun menurut kepercayaan dan mitos Jawa. Siapa yang tak tahu dengan jimat? Benda mati ini dipercaya memiliki kekuatan gaib yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Tak sedikit orang yang mati-matian mencari jimat-jimat ini agar bisa sakti mandraguna. Bahkan, ada jimat yang paling dicari karena memiliki kekuatan seperti kebal senjata apapun hingga jadi penawar racun. Setiap jimat memang dipercayai berbeda kekuatan dan kesaktian yang dimilikinya. Untuk mendapatkan jimat sakti ini juga tidaklah mudah seperti mencari benda-benda antik lainnya. Pasalnya, meski bentuk jimat sederhana, namun isi dan kekuatannya yang membuat benda ini sulit dicari dan tergolong mereka saja yang beruntung untuk mendapatkan. Banyak orang rela melakukan ritual khusus agar bisa mendapatkan jimat berisi kekuatan hingga menjadi sosok sakti mandraguna. Berikut ini ada 9 jenis jimat dan mustika sakti yang memiliki kekuatan, kesaktian khusus yang dipercaya leluhur, mulai dari kebal senjata hingga penawar racun. Bahkan ada yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian lawan jenis. Pertama adalah jimat batu mustika. Batu mustika adalah salah satu benda sakti bertuah yang paling banyak dicari pemburu benda pusaka di Indonesia. Uniknya adalah bentuk dari batu mustika ini menyerupai batu akik dan bisa bermacam-macam jenisnya seperti mustika tapak jalak, mustika batu combong, dan lain sebagainya. Namun batu mustika ini terbentuk secara alami, bukan hasil buatan apalagi campur tangan manusia. Kegunaan dari batu mustika ini dipercaya dapat memancarkan aura kewibawaan dan penarik lawan jenis. 2. Mustika merah delima. Jimat sakti batu mustika merah delima ini tergolong benda pusaka yang dipercaya sangat bertuah. Fungsi kegunaan batu mustika merah delima adalah untuk kekebalan tubuh dari berbagai sajam. Batu mustika merah delima dikenal sebagai pusaka kebal sajam dan anti santet. Ciri fisik dari batu mustika merah delima sebesar kacang hijau dan berwarna merah delima. Konon, semakin kecil ukuran dari batu merah delima, maka kesaktiannya pun semakin tinggi. 3. Mustika Kol Keong Buntet. Kesaktian kol buntet atau keong buntet sudah masyhur di kalangan ahli hikmah dan spiritual. Benda mistis ini diyakini memiliki kekuatan gaib yang bermanfaat bagi pemiliknya. Tak heran jika kol buntet sangat diburu kolektor benda mistis. Kol buntet dipercaya bisa mendatangkan rezeki, penglaris dalam usaha hingga perlindungan tubuh dari serangan santet, teluh, tenung maupun senjata tajam. Secara fisik, kol buntet berbentuk batu seperti keong yang pada prosesnya terjadi dari cangkang keong mati serta tertimbun tanah selama beberapa ratus tahun atau telah menjadi fosil. Kol atau sejenis keong yang banyak ditemukan di kolam, parit, sawah, dan terkadang disantap dijadikan lauk pauk. Mustika kol buntet ini mempunyai kesamaan dengan cangkang keong. Namun, perbedaannya rongga tempat hewan kol atau keong tersebut terbilang buntet atau buntu, atau juga berbentuk seperti fosil keong. Benda ini dipercaya sebagai jimat bertuah tinggi yang mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu kebal terhadap benda tajam apapun. Sehingga mustika ini banyak dicari para pejabat selain tuah yang disebutkan di atas. Mustika keong buntet dipercaya bisa mengaburkan segala permasalahan. 4. Pring petuk atau bambu petuk. Pring petuk merupakan bahasa Jawa yang memiliki arti batang bambu yang bertemu ruas, di mana bambu ini pada kedua ruasnya saling berhadapan. Biasanya bambu pada umumnya memiliki kondisi ruas yang searah, namun tidak dengan pring petuk ini. Maka dengan kelainan ini dipercaya oleh para praktisi supranatural memiliki kekuatan atau kesaktian tertentu yang tidak dimiliki oleh batang bambu yang lain. Benda atau bambu ini termasuk benda paling dicari para pemburu pusaka untuk mendapatkan kesaktian tertentu. Pring petuk dipercaya memiliki khasiat utama sebagai jimat untuk penglaris dagangan. 5. Keris naga sosro. Ajimat atau benda sakti yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, salah satunya adalah keris.
Namun, banyak jenis keris yang mempunyai nama dan fungsi masing-masing. Salah satu yang terkenal sakti adalah keris naga Sosro. Keris ini berbentuk liuk-liuk atau kelok 13 atau masih banyak jenis yang lain. Di tengah keris tersebut terdapat ukiran naga yang terbuat dari bahan emas murni dan meliuk-liuk mengikuti keris dari pangkal bawah sampai ujung keris. Keris ini diyakini bisa menambah kewibawaan, anti-santet, dan untuk pagar rumah dari ancaman kejahatan baik dari serangan nyata maupun metafisik. Mustika Wesi Kuning. Wesi artinya besi yang diambil dari bahasa Jawa. Benda bertuah ini dijadikan jimat untuk biasa digunakan untuk kebal terhadap sajam berbentuk apapun. Jimat bentuknya ada yang seperti kepompong, berisi besi kuning sebesar jarum di dalamnya. Pelindung dari bahaya. Wesi kuning dipercaya dapat melindungi pemegangnya dari berbagai macam bahaya, seperti serangan dari orang lain, kecelakaan, atau bahkan serangan dari makhluk halus. Pembawa rezeki. Selain sebagai pelindung, wesi kuning juga dipercaya dapat mendatangkan rezeki dan keberuntungan bagi pemiliknya. Meningkatkan daya tarik. Wesi kuning juga dipercaya dapat meningkatkan daya tarik dan aura positif bagi pemegangnya, sehingga lebih mudah mendapatkan simpati dan perhatian dari orang lain. Memperkuat kekuatan spiritual. Wesi kuning juga dipercaya dapat memperkuat kekuatan spiritual pemegangnya, sehingga lebih mudah berkomunikasi dengan alam gaib atau memiliki intuisi yang kuat. Jimat atau mustika ini dipercaya sebagai andalan para leluhur pada zamannya untuk menghadapi serangan musuh. 7. Jimat Wesi Towo. Wesi Towo berasal dari bahasa Jawa yang artinya besi tawar. Keistimewaan benda bertuah ini bisa digunakan sebagai penangkal racun. Bukan hanya racun, Wesi Towo ini dapat menawarkan rasa kopi dan teh manis dan lain sebagainya. Jika peminumnya memegang besi towo ini, apapun yang ia minum akan terasa hambar dan lepas dari berbagai macam rasa yang terkandung di dalam makanan tersebut. Kegunaannya selain menawar racun, wesi towo ini juga menghindarkan pemiliknya dari niat jahat seseorang atau musuhnya. 8. Betara Karang. Jimat yang dipercaya sakti ini bentuknya menyerupai jenglot, matanya merah dan konon suka minum cairan merah manusia. Biasanya orang yang memiliki betara karang ini digunakan sebagai media penarikan uang dari alam gaib. Kesaktian batara karang, menurut cerita dan kepercayaan lokal, adalah kemampuan yang dikuasai oleh seorang tokoh atau roh yang dikaitkan dengan kekuatan alam dan tanah, khususnya yang berkaitan dengan batu atau karang. Batara karang dalam cerita rakyat dianggap sebagai penguasa ilmu hitam dan memiliki kemampuan seperti melelehkan lawan dengan sentuhan. Wikipedia menjelaskan bahwa pemilik ilmu karang yang diasosiasikan dengan batara karang dapat melelehkan atau meleburkan lawannya hanya dengan sentuhan. Batara karang memiliki kekebalan terhadap serangan yang memungkinkan dirinya tidak dapat dikalahkan dengan mudah, keabadian atau umur panjang. Beberapa cerita juga menyebutkan bahwa ilmu karang dapat memberikan umur panjang atau bahkan keabadian bagi pemiliknya. Dalam cerita, batara karang juga dianggap memiliki kendali atas alam, khususnya yang berkaitan dengan batu dan tanah. 9. Tasbih bertuah. Benda ini merupakan salah satu media baru bagi mereka yang suka menggunakan tasbih sebagai alat bantu untuk menghitung jumlah wirid bacaan-bacaan setelah melaksanakan ibadah sholat. Tapi, untuk tasbih bertuah tidak berhenti sampai di situ saja. Tasbih bertuah juga bisa digunakan untuk membuka cakra perlindungan diri, penyembuhan penyakit, dan beberapa kegunaan lain. Jimat ini dipercaya banyak digunakan pada era kewalian di tanah air. Itulah tadi 9 jimat dan mustika sakti, bahkan bisa pemakainya jadi sakti mandraguna. Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap kekuatan gaib dari jimat dan mustika merupakan bagian integral dari budaya dan kepercayaan spiritual di Jawa. Namun, penting untuk memahami bahwa efektivitas jimat dan mustika ini belum terbukti secara ilmiah. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib seringkali terkait dengan sistem kepercayaan yang lebih luas, meliputi ritual, doa, dan praktik spiritual lainnya. Penting untuk selalu mengutamakan akal sehat dan mencari solusi rasional dalam menghadapi masalah. Mencari pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan kepercayaan Jawa dapat memperkaya apresiasi kita terhadap kekayaan warisan budaya Indonesia.
Semoga uraian di atas dapat menambah wawasan Anda tentang berbagai jimat dan mustika dalam kepercayaan Jawa.